Apa yang terjadi ketika memuncaknya seorang istri akibat perilaku buruk suaminya berujung pada tragedi yang mengguncang sebuah keluarga? Dalam sebuah insiden yang penuh ketegangan, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai polisi menghadapi kenyataan pahit saat mendapati suaminya menghabiskan uang keluarga untuk berjudi. Ketegangan memuncak di bulan Juni tahun 2024 ketika tindakan putus asa mengakibatkan cerita yang tak terbayangkan. Bagaimana konflik ini berkembang hingga berujung kelam, dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah memilukan ini? Yuk kita bahas. Kisah nyata dari pasangan suami istri, Bribtu Fadilatun Nikmah, 28 tahun, dan suaminya Bribtu Rian Dwi Caksono, 27 tahun, menikah pada tanggal 4 April tahun 2021. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 2 tahun 4 bulan. Bribtu Fadil merupakan seorang anggota polisi yang berasal dari Desa Sumerejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dan bertugas di Polres Mojokerto Kota. Sedangkan suaminya, Bribtu Rian, adalah anggota polisi asal Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang bertugas di Polres Jombang. Keduanya tinggal di rumah dinas yang berada di Kompleks Asrama Polisi di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Tidak dijelaskan secara rinci tentang kehidupan rumah tangga mereka. Namun, singkat cerita pada bulan Juni tahun 2024, pemerintah mencairkan gaji ke-13 untuk seluruh anggota TNI dan Polri di Indonesia. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, pukul 9 pagi, Bribtu Fadil pergi ke ATM untuk memastikan gaji ke-13 telah masuk ke dalam rekeningnya. Setibanya di ATM, Bribtu Fadil mengecek saldo rekening suaminya dan sangat terkejut karena hanya mendapati gaji ke-13 sebesar Rp800.000. Padahal seharusnya Rp2,8 juta. Bribtu Fadil kemudian menghubungi suaminya untuk meminta penjelasan mengenai jumlah uang yang hanya Rp800.000 tersebut. Tidak puas dengan penjelasan dari suaminya, Bribtu Fadil meminta suaminya untuk segera pulang dan menjelaskan tentang hilangnya uang tersebut. Setelah panggilan telepon tersebut, Bribtu Fadil pulang ke rumahnya. Sebelumnya, Bribtu Fadil telah membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol air mineral. Sesampainya di rumah, Bribtu Fadil meletakkan botol tersebut di atas lemari yang berada di teras rumahnya. Bribtu Fadil yang memuncak besar kemudian memfoto botol yang berisi bensin dan mengirimkan foto tersebut kepada suaminya melalui WhatsApp, disertai pesan memojokkan bahwa jika suaminya tidak segera pulang, anak-anak mereka akan disulut. Bribtu Rian, yang menerima pesan tersebut, segera bergegas pulang ke rumah. Sebelum suaminya tiba, Bribtu Fadil meminta asisten rumah tangga mereka, Mafua, untuk membawa ketiga anak mereka bermain di luar rumah. Pada pukul 10.30, Bribtu Rian tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya. Bribtu Rian diminta untuk mengganti pakaian dinasnya dengan kaos lengan pendek dan celana pendek. Setelah itu, Bribtu Fadil mengunci pintu rumah dari dalam dan mereka terlibat dalam adu mulut sengit. Adu mulut yang tidak kunjung usai membuat Bribtu Fadil semakin memuncak. Ia membawa suaminya ke garasi, memborgol tangan kiri suaminya, dan mengaitkannya pada tangga lipat yang ada di garasi rumah. Bribtu Rian duduk di bawah dalam posisi terborgol. Dengan penuh amarah, Bribtu Fadil mengambil botol berisi bensin dan meratakan bensin tersebut dari kepala hingga seluruh tubuh suaminya. Bribtu Rian hanya bisa diam. Kemudian, Bribtu Fadil menyulutkan tisu yang dipegangnya, sambil mengatakan, "Ini loh yang kamu inginkan." Api dari tisu yang tersulut menyambar tangan Bribtu Fadil. Secara spontan, Bribtu Fadil mengibas-ngibaskan tangannya, sehingga api mengenai tubuh suaminya. Bribtu Rian pun tersulut hidup-hidup dalam kondisi tangan terborgol dan garasi terhalang mobil, sehingga ia tidak bisa menyelamatkan diri. Kobaran yang semakin besar membuat Bribtu Rian terus berteriak. Teriakan dari Bribtu Rian dan permintaan tolong dari Bribtu Fadil terdengar oleh tetangga mereka, Bribtu Alfian. Bribtu Alfian segera datang dan memadamkan panas yang menyulut tubuh Bribtu Rian. Saat api berhasil dipadamkan, tubuh Bribtu Rian sudah hangus tersulut namun masih hidup. Kejadian ini segera dilaporkan kepada atasan mereka dan menghubungi ambulans untuk segera mengevakuasi Bribtu Rian ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Bribtu Rian harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU akibat luka serius yang sangat parah, yaitu 96% pada sekujur tubuhnya. Tim medis di rumah sakit berusaha keras untuk menyelamatkan napas Bribtu Rian yang berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, Bribtu Fadil terus meratapi perbuatannya dan memohon maaf kepada suaminya. Setelah menjalani perawatan medis, kondisi Bribtu Rian semakin menurun dan dokter berencana merujuknya ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun, karena kondisinya yang sangat tidak stabil, rencana tersebut dibatalkan karena risiko yang terlalu besar selama perjalanan. Dokter terus berusaha menstabilkan kondisi Bribtu Rian agar bisa segera dirujuk. Namun, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, pukul 12.55, Bribtu Rian menghembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya segera diantar ke rumah duka dan disemayamkan di kediamannya di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dari kejadian ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 botol air mineral berisi bensin, 1 korek api, 1 borgol, 1 tangga, dan serpihan sisa baju korban. Bribtu Fadil langsung ditahan oleh Propam Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Motif M-nya diduga karena konflik rumah tangga terkait gaji ke-13. Namun, polisi masih mendalami keterangan dari Bribtu Fadil, istri korban. Karena diduga konflik rumah tangga ini bukan hanya soal gaji, diketahui bahwa Bribtu Fadil baru saja melahirkan anak ketiganya, sehingga emosinya tidak stabil. Ada dugaan bahwa Bribtu Fadil mengalami baby blues syndrome. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, motifnya ini disebabkan oleh kekesalan pelaku, Bribtu Fadil, terhadap perilaku suaminya yang suka berjudi online. Korban sering menghabiskan uang belanja yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup ketiga anak mereka untuk berjudi. Status Bribtu Fadil telah dinaikkan menjadi tersangka, namun kondisi kejiwaannya masih belum stabil. Dari peristiwa ini, terungkap bahwa motifnya adalah kekesalan Bribtu Fadil terhadap suaminya yang sering menghabiskan uang belanja untuk berjudi online, sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak-anak terabaikan. Kekesalan ini memuncak karena perilaku almarhum yang terus-menerus menghamburkan uang untuk berjudi, sehingga Bribtu Fadil merasa jengkel dan marah. KDRT yang dilakukan oleh Bribtu Fadil ini merupakan yang pertama kalinya selama mereka berumah tangga. Kebutuhan ketiga anak mereka yang sedang banyak membuat Bribtu Fadil semakin jengkel karena suaminya malah menghamburkan uang untuk berjudi. Awalnya, Bribtu Fadil hanya ingin memberi pelajaran agar suaminya berhenti berjudi. Namun tindakan tersebut berujung petaka hingga penyulutan dan menyebabkan suaminya kehilangan napas. Untuk sementara, Bribtu Fadil dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam rumah tangga. Mengatasi masalah dengan kepala dingin sangatlah penting, terutama dalam menghadapi konflik. Jangan biarkan emosi menguasai diri hingga melakukan tindakan yang berujung penyesalan. Selain itu, bijaklah dalam mengelola keuangan keluarga dan hindari kebiasaan buruk seperti berjudi. Terakhir, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, termasuk dalam mencari pasangan, agar diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menjalani kehidupan bersama. Bagaimana menurut kalian? Apa sebenarnya motif dari istrinya? Silahkan komen pendapat kalian, serta jangan lupa like dan subscribe.